Saudara sekalian, untuk mengawali pertemuan APP yang kedua kali ini, mari kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 319, Wahai Saudara. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Sebelum kita mengawali pendalaman APP pada pertemuan kedua ini, alangkah lebih baiknya kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur boleh kembali memasuki masa Prapaskah, masa yang penuh rahmat ini. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, dan korbankanlah di hati kami rahmat belas kasih-Mu. Dengan rahmat-Mu yang berlimpah, semoga kami dapat senantiasa mengupayakan hidup yang berdaya ubah dan berbuah berkat, sehingga kami dapat bersatu padu dalam gerakan belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Injil Lukas, bab 5, ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu, datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya, maka naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara-saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu, Yesus pun berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulang ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya, sambil memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut dan berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom teman-teman yang terkasih. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil dari Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26, kita diajak untuk memiliki peduli terhadap sesama kita.
Terlebih mereka yang sedang berduka akibat ditinggal oleh sanak saudaranya akibat pandemi COVID-19. Pengalaman ditinggalkan memang tidak mengenakan, dan pengalaman ini membuat seseorang terkadang menjadi pribadi yang tertutup karena mereka tidak siap kehilangan sanak keluarganya, dan akibat itu mereka tidak bisa melihat pengalaman iman di balik peristiwa yang terjadi. Maka tepat sekali keuskupan memberikan kita bahan perenungan, apakah kita memiliki rasa peduli terhadap sesama di sekitar kita, lebih dari keluarga, sanak saudara, teman sekampus, atau sahabat kita sendiri. Maka pada bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26 menjadi permenungan kita bersama, dengan melihat orang-orang yang membawa si lumpuh berjumpa dengan Yesus untuk disembuhkan. Yang menarik dari orang-orang itu untuk membawa si lumpuh agar dapat disembuhkan oleh Yesus, mereka melalui berbagai cara. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah bagaimana mereka menaiki atap rumah, membuka atap rumah itu dan menurunkan si lumpuh itu, hingga si lumpuh itu dapat tepat di hadapan Yesus hingga terjadi penyembuhan. Kita lihat bagaimana sikap mereka, kepedulian mereka terhadap si lumpuh itu. Jika misalnya orang-orang yang mengangkat orang lumpuh itu tidak memiliki sifat empati, perhatian pada si lumpuh itu, apakah akan terjadi kesembuhan? Tidak akan ada terjadi kesembuhan bila orang-orang itu tidak mau membantu si lumpuh itu sampai kepada Yesus. Maka pada permenungan hari ini, marilah kita melihat apakah kita sampai saat ini telah memiliki rasa empati itu terhadap sesama kita. Marilah kita bangun kembali dan melihat kembali diri kita sendiri. Apakah kita juga lumpuh di situ? Lumpuh perasaan, lumpuh karena merasa diasingkan, ataukah kita memiliki kelumpuhan-kelumpuhan yang lain yang menutup diri kita sehingga kita tidak mau membantu sesama kita, padahal mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Kita tidak bisa menutup mata akan kenyataan ini. Pandemi tidak akan pernah berakhir, tetapi rasa empati dan rasa yang kita miliki terhadap sesama pun akan semakin tumbuh besar seiring kita menyadari diri, kerapuhan, dan kita menyadari juga bahwa Yesus Kristus juga telah memberikan kasih kepada kita. Dia mau memberikan dirinya, menyerahkan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa kita. Apakah kita juga tidak bisa meringankan beban Yesus di kayu salib bila kita mementingkan keegoisan kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri? Semoga dalam permenungan APP pertemuan kedua ini kita semakin sadar untuk peka akan keadaan lingkungan sekitar kita. Amin. Mari kita akhiri pendalaman APP ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur atas limpah berkat kasih-Mu. Bantulah kami untuk bertanggung jawab, terutama agar kami semakin peduli dan berbelasah kepada mereka yang kehilangan dan berduka. Semoga kami mampu berbuat nyata, berbagi, dan bersaksi bagi sesama, sehingga senantiasa bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup dari Puji Syukur nomor 490, Dulu Yesus Berpuasa. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya, Ia pun
rasa lapar si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus katanya, hidup tak hanya dengan roti.